Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kemudian berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kali ini Budian akan menjelaskan mengenai materi bab 2. Apakah di antara kalian sudah ada yang membaca materi bab 2? Apa itu materi bab 2? Ya, materi bab 2 itu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Apa sih klasifikasi makhluk hidup itu? Ayo kita belajar bersama-sama. Dan akan menyajikan dua gambar. Ada gambar ikan dan juga ada gambar sepeda motor. Dari dua gambar ini, apa persamaan dan perbedaannya? Menurut kalian persamaan dari gambar ikan dan motor ini apa? Ikan bisa bergerak, sementara sepeda motor juga bisa bergerak. Kemudian kalau dilihat dari perbedaannya itu apa? Ikan itu bisa bernafas, sementara sepeda motor itu tidak bisa. Dari dua gambar ini, menurut kalian yang termasuk ke dalam makhluk hidup itu yang mana? Yang ikan atau sepeda motor? Kira-kira yang mana? Oke, yang ikan. Apakah benar? Ya, benar. Ikan termasuk makhluk hidup, sementara sepeda motor termasuk makhluk tak hidup. Nah, di dalam alam semesta terdapat makhluk hidup dan benda tak hidup. Makhluk hidup itu contohnya apa saja? Ya, seperti kita, manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme. Kemudian kalau benda tak hidup itu ada yang bersifat alamiah. Alamiah itu berasal dari alam seperti batu, pasir, logam, dan udara. Kemudian ada yang dibuat oleh manusia seperti pensil, baju, ban, mobil, kaca, dan masih banyak lagi. Nah, makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri kehidupan, sementara benda tak hidup itu tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Apa sih ciri-ciri dari makhluk hidup? Selanjutnya, ciri-cirinya makhluk hidup. Dari gambar ini apa ini? Ciri makhluk hidup yaitu bernafas. Bernafas itu menghirup udara yang mengandung oksigen, kemudian mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Yang kedua yaitu bergerak. Kalian itu bisa berjalan, berlari, berenang. Itu karena di tubuh kalian itu ada sistem geraknya. Sistem gerak itu terdiri dari tulang, sendi, dan otot. Dari ketiga ini akan membentuk sistem gerak dari ketiga yang saling bekerja sama. Kemudian dari gambar ini si rusanya sedang memakan rumput. Berarti ciri makhluk hidupnya apa? Ciri makhluk hidupnya memerlukan makanan dan minuman. Kalian itu setiap hari beraktivitas, pastinya memerlukan energi. Nah, dari mana energi yang kalian dapatkan itu? Pastinya dari makanan dan minuman yang kalian makan atau konsumsi. Kemudian, nah, ini kira-kira ciri apa ini? Ciri tumbuh dan berkembang. Kalian waktu kecil sama sekarang itu tingginya pasti mengalami mengalami pertambahan kan? Tambah tinggi kan? Itu menunjukkan pertumbuhan dan berkembang. Kemudian dari gambar si gajah ini dan anak-anaknya ini menunjukkan ciri makhluk hidup yaitu
berkembang biak atau reproduksi. Apa sih itu berkembang biak? Berkembang biak itu kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunannya. Tujuannya agar tidak mengalami kepunahan atau untuk melestarikan keturunan. Kemudian dari ini, pernah nggak kalian melihat tanaman ini? Ini tuh tanaman putri malu. Coba kalian waktu ketemu tanaman putri malu ini kalian sentuh, nanti pasti daunnya menguncup. Hal ini menunjukkan ciri makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Seperti kalian, misal tiba-tiba terkena sorotan cahaya, pasti mata kalian akan tiba-tiba mengedip. Kemudian ini ciri apa ini? Ini dia berkeringat, berarti ciri mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Kalau hewan itu mengeluarkan kotoran, itu juga namanya mengeluarkan zat sisa. Kemudian yang terakhir ini, kalian lihat nggak? Ini ada hewan apa di sini? Ini ada hewan bunglon. Ciri makhluk hidup apa yang seperti ini? Ini namanya kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Kalau bunglon itu caranya beradaptasi itu dia mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya. Nah, coba sekarang kalian amati gambar di bawah ini. Ada dua gambar. Yang satu itu buah yang dicampur menjadi satu, sementara yang satu itu buah yang tertata rapi. Kira-kira kalau kalian disuruh belajar tentang buah-buahan itu lebih mudah yang tercampur seperti ini atau tertata rapi? Pastinya akan lebih mudah belajar mengenai buah-buahan yang sudah tertata rapi seperti ini ya, yang sudah dikelompokkan seperti ini. Nah, ada yang pernah melihat beliau gambar ini? Gambar siapa ini kira-kira? Ada yang tahu? Ini adalah Bapak siapa? Carolus Linnaeus. Dia itu merupakan bapak yang pertama kali mengemukakan teori tentang klasifikasi atau pengelompokan. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi itu suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimilikinya. Kemudian, nah, ini ada urutan takson pada makhluk hidup. Ada urutan takson pada tumbuhan, kemudian ada urutan takson pada hewan. Tingkatan paling tinggi itu namanya kingdom. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kerajaan. Kemudian satu tingkat di bawahnya itu untuk tumbuhan itu divisio, sementara untuk hewan itu filum. Dalam bahasa Indonesia itu merupakan divisi atau filum. Satu tingkat di bawahnya lagi itu ada klasis, atau dalam bahasa Indonesia itu kelas. Kemudian di bawahnya lagi ada ordo, atau dalam bahasa Indonesia itu bangsa. Kemudian di bawahnya lagi ada familia, atau dalam bahasa Indonesia itu suku. Kemudian satu tingkat di bawahnya lagi ada genus, atau dalam bahasa Indonesia itu marga. Dan untuk tingkatan yang paling terakhir itu spesies, atau dalam bahasa Indonesia itu diartikan dalam jenis. Kemudian semakin ke bawah, persamaan ciri dari makhluk hidupnya itu semakin banyak, namun anggotanya akan semakin sedikit. Untuk memudahkan kalian menghafal, ini Budian ada caranya. Kalian tinggal menghafalkan seperti ini. Mohon maaf karena rumahnya Budian dekat dengan jalan raya, jadi suaranya agak bising ya. Nah, ini ada cara kalian untuk memudahkan untuk menghafal. Misal, kera di kelas
bangku manis. Kera itu menunjukkan kerajaan, di itu menunjukkan divisi, kelas itu menunjukkan kelas, bang itu menunjukkan bangsa, ku itu menunjukkan suku, ma itu menunjukkan marga, dan nis itu jenis. Jadi tinggal menghafal kera di kelas, bangku manis. Oke. Kemudian selanjutnya, nah dari klasifikasi tadi itu ada tujuannya. Tujuannya itu apa? Mempermudahkan kita untuk mempelajari makhluk hidup. Kemudian kita itu bisa mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri-cirinya. Kemudian bisa mendeskripsikan ciri-ciri dari jenis makhluk hidup itu. Kemudian bisa mengetahui kekerabatan hubungannya antar makhluk hidup, dan kita juga bisa memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Klasifikasi itu makhluk hidup itu diklasifikasikan itu berdasarkan 3 hal. Yang pertama itu persamaan dan perbedaan, kemudian ciri bentuk tubuh dan juga alat dalam tubuhnya, manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu dibagi menjadi 5 kingdom atau 5 kerajaan. Ada yang sudah tahu apa saja 5 kingdom itu? Yang pertama ada Monera, kemudian ada Protista, kemudian ada Fungi atau jamur, kemudian ada Plantae atau tumbuhan, dan yang terakhir ada Animalia atau hewan. Untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas mengenai Monera terlebih dahulu. Apa sih kingdom Monera itu? Dalam bahasa Yunani, Monera itu artinya tunggal. Monera itu memiliki ciri-ciri. Selnya itu tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Kemudian bersel satu atau uniseluler, dan berkembang biak secara aseksualnya membelah diri dan seksualnya konjungsi. Dia itu ketika hidup membentuk koloni atau kelompok, dan juga tidak bisa membuat makanan sendiri atau bersifat heterotrof. Heterotrof itu artinya tidak bisa membuat makanan sendiri. Contoh dari kingdom Monera itu ada bakteri dan cyanobita atau alga hijau biru. Bakteri terdiri atas satu sel atau uniseluler yang berukuran antara 1 sampai 5 mm. Dapat dilihat dengan mikroskop. Nah, ada beberapa bentuk bakteri, ada 3 macam ya. Yang pertama itu ada bulat atau kokus. Contohnya Streptococcus. Di sini ada akhiran kokus, berarti dia itu bentuknya bulat. Kemudian untuk yang bentuknya batang itu Bacillus. Contohnya Lactobacillus casei. Di sini ada kata-kata bacillus, berarti dia bentuknya batang. Kemudian ada spiral atau spirillum. Contohnya Treponema pallidum. Berarti dia bentuknya spiral. Nah, kemudian untuk yang cyanobita atau alga hijau biru itu ada contohnya, yaitu spirulina dan nostoc commune. Kemudian ada bakteri yang merugikan dan menguntungkan untuk manusia, atau perannya si bakteri bagi kehidupan manusia itu ada yang menguntungkan dan merugikan. Kita akan mempelajari yang menguntungkan terlebih dahulu. Ada apa saja? Yang pertama ada Rhizobium, yaitu bersimbiosis pada akar Leguminosarum untuk mengikat nitrogen. Kemudian ada Azotobacter, dia itu hidupnya di dalam tanah. Dia itu mengikat nitrogen di dalam tanah sehingga menyebabkan tanah menjadi subur. Kemudian ada Lactobacillus sp. Itu biasanya dimanfaatkan untuk proses pembuatan susu atau yogurt.
Ini yang sering kalian suka ya, minum yogurt itu berarti kalian itu sudah minum di dalam yogurt itu ada kandungan bakterinya yaitu lactobacillus. Kemudian yang terakhir itu ada acetobacter, itu yang dimanfaatkan untuk pembuatan nata de coco. Untuk keempat ini silahkan dihafalkan, siapa tahu nanti untuk saat ulangan. Kemudian ada bakteri yang merugikan bagi kehidupan manusia. Apa saja itu? Ada Salmonella typhosa. Dari kata-katanya sudah menunjukkan bahwa dia menyebabkan penyakit tifus. Salmonella typhosa. Kemudian ada Neisseria meningitidis. Berarti dia penyebab penyakit meningitis. Kemudian ada Mycobacterium tuberculosis. Artinya dia penyebab dari penyakit tuberkulosis. Seperti itu ya. Untuk tugasnya kalian itu membuat mind map. Apa sih itu mind map? Silahkan kalian browsing di internet. Apa itu mind map? Kalian silahkan membuat mind map tentang Kingdom Monera saja. Itu dibuat dalam satu kertas A4. Itu silahkan kalian ini. Kemudian ada contohnya, ini kemudian sudah membuat mind map mengenai Kingdom Monera. Nanti kalian bisa membuat seperti ini atau bisa dimodel seperti apapun, itu sesuai dengan kreasi kalian. Kalian bisa mendapatkan materinya dari modul yang sudah kemudian berikan, atau dari buku boleh, dari internet juga boleh. Seperti ini, misal Monera, itu contohnya tadi ada dua, yaitu bakteri dan alga hijau. Untuk bakteri perannya tadi ada dua, menguntungkan dan merugikan. Kemudian bentuknya bakteri ada tiga, yaitu Coccus, Bacillus, dan Spirillum. Nah, kira-kira kurang lebihnya seperti ini ya. Silahkan kalian buat sekreatif mungkin. Terima kasih. Semoga apa yang Budian sampaikan bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.